Ya, terima kasih. Ini ada 121 tanggapan ya. Mungkin ada beberapa yang double atau mungkin 2 nama. Nanti kita cross check ya. Saya akan lihat, saya akan sampling medsos salah satu mahasiswa. Nanti saya panggil nanti untuk bisa menjelaskan ya pesan apa di balik gambar yang disampaikan di medsos itu ya. Ya, ini ada Mas Bima Haji Ferbiansyah. Bisa ada? Silakan anu suara saja nanti biar saya pin gambarnya. Mas Bima Haji Ferbiansyah. Mungkin ada? Silakan di mic-nya dinyalakan. Kalau saya cek di Mas Arga Bimantara ini sama nggak dengan itu ya? Beda ya? Kayaknya belum masuk ya? Beda, Pak. Jadi belum ada di Bima Haji. Belum ada namanya di list ya. Oke, saya coba yang lain lagi. Mbak Dela Rosa ada? Mbak Dela Rosa silakan, ada ini dia. Anda bersuara silakan. Mbak Dela Rosa Alsendia Putri. Anda bersuara nanti biar saya klik pin-nya. Videonya bisa dinyalakan Mbak Dela Rosa. Enggak ada Mbak Dela Rosa? Kalau di partisipannya ada ini. Cuma kalau gambarnya atau suara ada gangguan suara. Belum ada Mbak Dila? Oke. Ya, ini saya sebenarnya di partisipannya itu ada ya.
Saya pin. Ini beda orang ya. Beda orang. Oke, saya coba yang lain. Ini ada kali ini akunnya namanya Rifda Nisrina ya. Ada Mbak Rida. Halo, maaf. Ya, silakan. Maaf Bapak. Ya. Izin masuk Pak. Maaf tadi saya sedang mencari sinyal Pak. Oh ya. Ini yang dari siapa? Ya, saya Della Roza Alsendia Putri Pak. Ya, sebentar ini kok enggak belum muncul ya. Coba bersuara lagi Mbak biar bisa muncul di PIN. Ya, silakan. Halo. Ya, bisa saya dengar gitu. Iya. Ya, cuma nyari orangnya yang biasanya langsung muncul di tapi nggak apa-apa. Silakan Mbak, Anda jelaskan gambar yang Anda buat itu maksud dan pesannya seperti apa? Silakan. Terputus lagi, Mbak Dila. Baik, Pak, maaf mungkin untuk biar bisa saya nggak pakai video nggih Pak nggih. Ya, Maaf silakan sekali ya. Pak. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Della Roza Alsendia Putri. Saya ingin mempresentasikan mengenai postingan saya di Instagram saya mengenai pamflet poster mengenai COVID-19. Jadi saya di sini mengusung tema IAI for COVID-19. Yang dimaksud dengan IAI for COVID-19 di sini ada imun, aman, dan iman. Nah, untuk imun sendiri, yang dimaksud dengan imun itu ada jaga pola makan, lalu jaga pola istirahat, serta rutin berolahraga. Karena dalam kondisi yang seperti ini, kita membutuhkan imun yang kuat juga. Lalu untuk aman, yang saya maksud di sini jaga jarak, teman, minimal 2 meter sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, lalu memakai masker serta mencuci tangan menggunakan sabun. Lalu untuk yang selanjutnya, yang saya maksud iman, itu selalu jaga ibadahnya, perbanyak zikir dan selalu berdoa kepada Tuhan agar kita terhindari pandemi ini, begitu Pak. Mungkin cukup ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Mbak Dela Rosa ya tadi ya? Ya. Iya, Bapak. Ya, oke.
Saya akan tadi yang Mbak ini yang punya akun ya, Rifda Nisrina, silakan. Hadir? Hadir, Pak. Ya, sebentar. Silakan. Mana suaranya? Ya. Suaranya sudah terdengar. Ya, sudah dengar. Cuma ini kok saya biasanya kalau bersuara bisa di depan ya, tapi nggak apa-apa, silakan. Anda jelaskan ini like Anda juga sampai 607 ya. Ya, silakan Anda jelaskan, Mbak Rifda. Ya, baik. Ya, di sini pamflet saya itu mengenai stop penyebaran hoaks COVID-19. Nah, pada zaman saat ini kan maraknya penggunaan media sosial itu membuat berbagai berita itu cepat untuk menyebar di kalangan masyarakat. Nah, masyarakat tersebut kan tentu saja semua berita itu ada yang benar, ada yang hoax seperti itu. Apalagi mengenai COVID-19 ini yang selalu membuat masyarakat khawatir, sehingga saya membuat pamflet ini untuk menghimbau masyarakat untuk melakukan stop penyebaran berita hoax mengenai COVID-19 agar masyarakat Indonesia tidak panik. Seperti itu, Pak. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, ini sementara saya sampling ini dulu ya, nanti mungkin kalau masih ada waktu. Hari ini masih akan saya lanjut teori 2 minggu yang lalu, ya. Yaitu tentang IGAF ya. Dan nanti saya jelaskan untuk penugasan berikutnya. Oke, jadi penugasan berikutnya ada kaitannya dengan teori yang kita bahas hari ini terkait dengan implementasi penerapan teknologi informasi di dalam pelayanan publik ya. Sehingga nanti teman-teman mahasiswa semua sampai bisa memanfaatkan salah satu penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik ya, sampai bisa selesai ya pelayanannya itu ya. Ya, saya kira itu sangat sederhana ya. Nanti kita jelaskan. Namun sebelum itu kita akan lihat kerangka dari arsitektur IGAF itu sendiri ya. Jadi paling tidak ada 4 pondasi ya. 4 pondasi yang dulu juga sudah pernah kita singgung ya. Di dalam menganalisa dan menerapkan IGAF di Indonesia itu. Di mana 4 pondasi itu adalah dari sisi kebijakan ya, kemudian manajemen ini kebijakan ya, pondasi pertama ya, kemudian pondasi yang kedua adalah manajemen perubahan ya, kemudian pondasi adalah kebutuhan masyarakat, kemudian pondasi yang keempat adalah kerangka peraturan. Ya. Jadi ini memang
menjadi hal yang harus terpenuhi ya ketika kita mau melaksanakan e-gov ini secara baik, e-government ini. Kita lihat misalnya di Indonesia dan di beberapa di Indonesia ya, yang dulu sudah kita saksikan bagaimana perkembangan teknologi dari 4.0 atau 4.0 ya, kemudian juga di beberapa negara sudah sampai pada 5.0. Ini apakah sudah betul-betul bisa diimplementasikan secara efektif dan efisien ya. Dari sisi yang pertama yang menjadi faktor-faktor ya sebagai kerangka arsitektur e-gov adalah dari sisi akses ya. Jadi akses ini salah satu ada beberapa contoh yang sekarang menjadi dominan dan ini menjadi kebutuhan, kalau saya bisa melihat malah justru menjadi kebutuhan dasar ya, dalam kebutuhan pokok ya dalam pelaksanaan penerapan teknologi informasi ya dalam pelayanan publik itu adalah jaringan telekomunikasi ya, internet akses ya. Jadi aksesnya ini justru sekarang menjadi kebutuhan pokok ya. Seperti yang kita lakukan dalam pembelajaran sekarang ini juga salah satu kebutuhan pokok yang harus ada ya bandwidth internet yang kita gunakan ya. Ya, bisa kita bayangkan kita menggunakan berbagai provider yang masing-masing miliki ya. Kebetulan saya ini di kantor jadi pakai, sebenarnya ada dua internet ya, internet yang dari Kominfo ya, dan itu pun juga pakai Telkom, pakai Astinet ya. Tapi karena itu digunakan oleh seluruh dinas ya, kadang tidak stabil, ini saya gunakan khusus. Internet juga sama Telkom ya, Speedy sebenarnya ya. Itu juga nanti kadang ada gangguan jaringan. Dari situ kemudian diakses oleh seluruh mahasiswa ya yang hadir saat ini. Sementara servernya Zoom sendiri kan juga dia akan menggunakan bandwidth itu sendiri. Sama nanti dalam penerapan pelayanan publik yang menggunakan teknologi informasi juga akan menggunakan komponen ini. Ini nanti yang harus dianalisa ya, dianalisa dalam nanti penugasan itu adalah bagaimana kerangka arsitektur yang nanti studi kasus yang akan Anda ambil itu ya. Apakah memang dari aksesnya, dari yang pertama mungkin dari pondasinya tadi dulu ya, dari sisi kebijakannya seperti apa ya, kebijakan pemerintah ya, keputusan pemerintah ya. Di sini nanti termasuk goodwill, termasuk kemauan ya, kemauan dari pelaksana kebijakan itu sendiri ya. Kemudian juga manajemen perubahannya seperti apa ya. Ya. Karena dalam menerapkan ini nggak mungkin ya, tidak mungkin kalau tidak melakukan sebuah manajemen perubahan ya. Karena biasanya kan dari manual ke sistem ya, itu akan mengalami tantangan ya, akan mengalami hambatan ya, kendala dan sebagainya. Itu yang harus juga nanti bisa dianalisis ya, bagaimana kita mengelolanya dari perubahan itu ya. Kan tidak bisa langsung tiba-tiba ya, kalau bahasa Jawanya itu mak bendunduk gitu ya, kalau bahasanya Sri Mulat itu ya. Tiba-tiba kemudian kita melakukan perubahan yang besar ya. Jadi karena kalau dengan dari manual, apalagi yang masyarakat terbiasa dengan kultur ya, budaya yang lama ya, dia dilayani ya, seperti kalau bahasa Jawanya itu sebagai ndoro ya, sebagai majikan ya, sehingga dia apa-apa harus dilayani. Sementara di sisi yang lain sudah ada perubahan ya,
paradigma kebijakan publik ya, di mana memang ada proses untuk mandiri ya, kemandirian ya, swalayan dari masyarakat itu sendiri. Ya. Yang sering saya contohkan ya pelayanan online di kependudukan ya, tapi nanti Anda tidak harus mengambil pelayanan di bidang kependudukan, kan sangat banyak juga ya. Bisa juga nanti ngambil kasus misalnya pelayanan kesehatan itu bisa juga pelayanan online ya. Misalnya Anda bisa mencoba menggunakan fasilitas Halodoc misalnya ya. Untuk konsultasi kesehatan, bahkan di situ bisa sampai keluar resep dan bisa sampai obat ya. Dan obat dikirim ya. Bisa 1-2 hari sampai obatnya itu ya. Itu bagaimana nanti Anda mencoba memanfaatkan teknologi itu. Ya kalau mau toko online ya silakan, kalau beli barang kan memang lebih mudah ya Anda untuk mencoba, tapi coba nanti tingkat kesulitan dan kerumitan ya serta variasi dari inovasi pelayanan publik studi kasus yang kita ambil itu tentu yang lebih komprehensif, yang betul-betul merubah sistem yang ada di dalam masyarakat itu ya untuk melayani kebutuhan masyarakat. Nah, di sisi yang lain, pondasi yang lain adalah kerangka peraturan. Jadi ada peraturannya ya. Karena kebijakan nanti kalau tidak ada aturan nanti masyarakat akan bertanya, akan komplain dan sebagainya. Maka harus dibuat kerangka peraturannya. Pasti kan seperti itu ya. Kebijakan misalnya BLT ya, BLT bagi tenaga kerja yang masuk di BPJS tenaga kerja, ya itu kan sudah ada kebijakannya. Kemudian dibuat kerangka peraturan, ada perpresnya ya, ada peraturan perpresnya untuk mengimplementasikan bantuan itu ya. Ya. Kemudian juga di situ kemudian menggunakan nanti teknologi juga kan ya. Dan itu memang datanya memang sangat sistemik ya, karena datanya sudah ada di BPJS Kesehatan ya. Jadi meskipun dia tenaga kerja, tapi kalau tidak ikut di BPJS tenaga kerja sampai bulan Juni, ya berarti dia tidak mendapat BLT. Ya, sementara kalau dia aktif perusahaannya membayar ya, dia akan dapat BLT tenaga kerja ya sebesar 600.000 ya kali 4 ya. Itu dari sisi kebijakan, kerangka peraturan ya, kebutuhan masyarakat ya, karena di sini terjadi dampak dari COVID-19, saya kira semua kena dampak. Nah, pemerintah memang mengambil kebijakan itu karena data itu dianggap valid gitu. Ya, data yang dari BPJS itu valid dan tidak bisa direkayasa sedemikian rupa ya. Jumlahnya juga sudah jelas berapa juta tenaga kerja yang masuk di BPJS tenaga kerja. Memang itu menjadi nasibnya tenaga kerja yang tidak masuk di BPJS tenaga kerja ya. Ya satu contoh pengalaman saja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu kan ada, kalau PNS kan memang nggak dapat ya. Ada namanya TKPK, semacam tenaga kontrak daerah ya. Ada 52 ya. Ya alhamdulillah itu kan sudah masuk di BPJS tenaga kerja. Jika kita hanya mengupdate sistemnya itu, rekening banknya memang yang dulu rekening banknya belum update, ini diupdate ya, sudah transfer uang masuk ya tanpa ada verifikasi lain-lainnya. Ya. Jadi ini keunggulan dari sistem yang sudah terbangun ya. Ya, itu tadi akses yang pertama ya, yang nanti akan Anda analisa juga. Ya. Selalu saja kalau tadi juga dari Yum ini pun juga ada yang tadi mencari sinyal ya. Jadi itu kan menjadi kebutuhan pokok ya. Kita tergesa-gesa mau ke stasiun ya, kita pesen GoCar atau Grab ya. Sementara jaringan down ya, atau paketan kita habis kan gitu ya. Nah, itu kan juga menjadi kendala, pasti panik kan kita. Misalnya ke keretanya atau pesawatnya tiba-tiba atau jamnya sudah mendekati kan, itu
Dan ini menjadi kebutuhan mendasar kan sekarang kan ya. Anak-anak pun juga begitu ya. Ya, semua sudah menggunakan akses ini. Ya. Sehingga mereka tidak hanya minta uang untuk membeli mainan atau membeli jajanan ya, tapi paket internet. Maka ini pemerintah juga memberi bantuan untuk yang mahasiswa, pelajar dan guru ya. Kemudian yang kedua adalah portal pelayanan publik ya, tadi sudah saya sebutkan ya. Di bidang pendidikan ya. Pendidikan formal saya kira juga sudah ada di sistem pendidikan kita ya. Ada dapodik istilahnya. Di mahasiswa pun juga sudah ada sistemnya ya. Di internal UNS-nya juga sudah ada internal sistem yang dibangun ya. Sistem akademiknya ya. Semua sudah secara sistem online ya. Kalau non formal ya saya kira juga banyak kan sekarang bimbingan belajar ya yang online ya. Bahkan kartu prakerja kemarin pun juga binteknya pun juga online ya. Jadi bimbingan teknisnya ya atau pelatihan diklatnya juga dilakukan secara online ya. Untuk mendapatkan kartu prakerja itu ya. Ya, mungkin juga di antara Anda yang mencoba itu ada yang masuk ya alhamdulillah kan itu juga dapat ilmu ya karena bisa masuk di apa itu namanya. Tapi itu kan per gelombang ya. Itu kan juga online semua pendaftarannya. Ya. Jadi bisa masuk dalam kartu prakerja itu. Nanti binteknya juga online, tesnya juga atau seleksinya secara online ya. Nanti setelah lolos pun juga uang langsung ditransfer ke rekening Anda ya sesuai jumlah yang dijanjikan oleh pemerintah untuk mendapatkan kartu prakerja itu sendiri. Ya, bimbingan belajar pun juga begitu kan ya. Sudah banyak yang online ya, paket setahun sekian kan. Mungkin Anda kemarin sudah mulai memanfaatkan itu atau sekarang juga seperti itu. Ya, kesehatan tadi sudah saya jelaskan, kalau formal kan ya dari rumah sakit, BPJS kan semua juga sudah online. Bahkan BPJS itu sudah menggunakan biometrik ya, seperti yang dilakukan oleh Dukcapil dengan fingerprint ya. Ya. Bahkan yang pensiun saja, saya punya ibu, bapak ya usianya sudah 70 tahun pun ya harus dipaksa sekarang untuk yang pensiunan itu ya, pensiunan pegawai negeri ya itu harus juga menggunakan sistem itu. Ya, jadi dia juga absen setiap bulan ya dengan fingerprint dan muka dengan wajah ya. Ya, itu untuk mengurangi kerugian atau dampak dari orang yang sudah meninggal tapi nanti masih mendapatkan uang pensiun ya. Uang pensiun. Sehingga tiap bulan dia harus absen dengan fingerprint dan foto wajah ya. Jadi semua harus punya Android ya, padahal sudah sepuh-sepuh ya, semua harus mau tidak mau harus dipaksa seperti itu ya. BPJS Tenaga pun juga gitu, di rumah sakit juga sekarang sudah menggunakan teknologi fingerprint, termasuk yang tadi saya sebutkan seperti kesehatan di bidang online ya, dalam konsultasi kesehatan dokter praktek ya, dalam batas-batas tertentu kan masih bisa ya dilakukan dengan online ya. Kemudian kependudukan ya, ini di bidang kita ya. Ya, saya kira nanti juga ada juga bisa ngambil kasus kependudukan ya. Bagaimana kalau di dalam tingkat pusat saya kira nanti sudah banyak yang menjelaskan ya apa yang menjadi inovasi-inovasi ya yang paling menurut saya revolusioner itu ada beberapa sangat banyak ya di bidang kependudukan itu inovasinya. Ya, kebetulan paparan belum saya siapkan, mungkin nanti di lain kesempatan akan saya jelaskan secara rinci, tapi secara umum teknologi yang sebenarnya idealnya sekarang ini kan cetak KTP, cetak KK selain KTPL dan KIA ya, itu kan semua hanya dengan kertas putih dan bisa dicetak di rumah, ya, di email kan. Apalagi kalau sudah pendaftaran online, ini idealnya ya, cuma kadang kan sistem masih terganggu ya. Jadi saya kemarin dapat
ucapan selamat dari salah satu teman dari pegawai Telkom Solo. Kependudukan Capil Solo betul-betul real pelayanan online gitu. Dia dari rumah, kartu keluarga ya, dia upload ya. Kemudian setelah jadi dia sudah dapat email. Dia tanya kepada saya, apakah saya harus ke dinas untuk atau ke kecamatan untuk mencetak? Enggak perlu. Karena Anda datang ke dinas pun nanti juga hanya dapat cetak kertas putih sama gitu. Sehingga Anda tinggal mencetak di rumah, yaitu sama. Itu yang kadang kaget ya. Masyarakat datang ke kecamatan atau ke dinas ngambil KK, akte lahir, akte kematian, bahkan akte perkawinan perceraian yang non muslim itu hanya dapat kertas putih ya. Hanya dapat kertas putih dengan QR code ya. Dan itu inovasi sebelumnya kan dengan tanda tangan elektronik ya. Itu juga sebuah perubahan yang sangat mendasar. Jadi kepala dinas itu sekarang nggak perlu tanda tangan pakai pulpen, itu enggak. Dia hanya ngeklik bahwa laptop atau handphone ya, tablet tinggal approve selesai. Termasuk paraf juga begitu. Tinggal klik semua. Ya. Dan itu tidak ada tanda tangannya kan, karena tanda tangan elektronik bentuknya fisiknya ya. Dan sistem itu kan memang langsung online dengan BSSN ya, dari Kemendagri. Jadi bukan sekedar dari sistem kita saja, tapi juga dari BSSN. Jadi online murni. Memang kemudian ada kendala, ada kemacetan ya, sehingga karena terjadi crowded, biasa itu jaringan di perbankan pun kalau Anda kan kadang juga terjadi masalah ya. Tapi ini harus dihindari atau diantisipasi agar tidak terjadi kendala. Kemudian juga inovasi-inovasi yang lain, kalau di Surakarta mungkin sekadar ini intermezzo sebentar ya, mungkin agak ya tidak terlalu saya lihatkan video yang mungkin salah satu inovasi yang sebenarnya cukup banyak sih, cuma ini saya coba satu dulu ya. Program ini program Besok Kiamat adalah layanan akta kematian yang pelaporannya oleh ketua RT atau ahli waris. Cukup berhenti di kelurahan, dokumen langsung kita berikan berupa akta kematian, KK pengurangan jiwa, dan KTP elektronik perubahan status. Pemerintah Kota Surakarta akan terus berupaya memperbaiki pelayanan untuk masyarakat demi terwujudnya masyarakat 3WMP, masyarakat wasis, wareg, mapan, dan papan dengan semangat lurik, lurus dalam pengabdian, ikhlas dalam pelayanan. Ya, saya ulang sekali lagi. Program Besok Kiamat adalah layanan akta kematian yang pelaporannya oleh ketua RT atau ahli waris. Cukup berhenti di kelurahan, dokumen langsung kita berikan berupa akta kematian, KK pengurangan jiwa, dan KTP elektronik perubahan status. Pemerintah Kota Surakarta akan terus berupaya memperbaiki pelayanan untuk masyarakat demi terwujudnya masyarakat 3WMP, masyarakat yang waras, wasis, wareg, mapan, dan papan dengan semangat
lurik, lurus dalam pengabdian, ikhlas dalam pelayanan. Oke, ini satu contoh. Satu lagi saya lihatkan sekali lagi. Oke, jadi satu contoh ya, inovasi yang tadi saya jelaskan, dan itu sebenarnya nanti juga bisa dianalisa ya. Jadi orang yang meninggal di kota Surakarta, dia tidak perlu lagi mengurus ke dinas, ya jelas tidak mungkin mengurus, dia sudah meninggal ya. Kadang kan ada guyonan itu, kan ditulis di depan itu, pemohon harus datang sendiri gitu ya. Nah, itu biasanya guyon. Nah, kalau orang meninggal masa datang sendiri kan nanti malah takut semua. Masa orang lahir baru datang sendiri kan. Ya kadang itu hanya persoalan bahasa saja kan. Kan kadang ditulis depan, urus dokumen sendiri ya. Ya nggak mungkin orang meninggal ngurus dokumen sendiri kan. Apalagi orang yang baru lahir masa ngurus akte lahir kan juga nggak mungkin. Ya meskipun kita tahu itu maksudnya ya keluarga dekat yang harus mengurus ya. Jadi akte kematian pun juga seperti itu. Jadi petugas kelurahan itu sudah online dengan dinas ya. Jadi ada dua opsi yang dia gunakan. Dia bisa mendaftar online reguler ya. Tapi bisa juga dengan kalau langsung itu pada saat itu Pak RT-nya harus mendaftarkan. Kemudian pada saat meninggal akte lahirnya, akte kematiannya sudah jadi dengan KK dan KTPL untuk yang berubah statusnya mungkin istri atau suaminya itu yang karena menjadi janda atau duda, otomatis kakaknya kan juga berubah KTP itu langsung dibuat dan dikirim pada saat acara pemakaman itu ya. Nanti Pak Wali Kota kadang kalau bisa menyampaikan sendiri, kalau enggak dari pejabat kelurahan ya atau kecamatan yang menyampaikan akte kelahiran itu ya. Dan nanti kita akan lihat juga inovasi-inovasi yang lain ya. Kita kembali ke tadi dulu. Kemudian perpajakan ya, ini juga saya kira juga cukup banyak inovasi-inovasi ya. Kalau laporan pajak pun dulu saya harus offline ya, sekarang juga NPWP pajak itu tiap tahun itu juga sudah bisa online ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana atau siapa organisasi pengolahan dan pengolahan informasinya itu ya. Apakah dari pusat ke presidenan, apakah dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, utilitas publik atau yang lain ya. Ya itu juga nanti Anda harus menjelaskan ini ya, kerangka juga diselenggarakan oleh siapa. Misalnya Anda mengambil tentang e-billing atau inovasi pajak online ya, perpajakan ya, dia itu berarti kan semua kalau akses internet kan jelas ya. Nanti Anda analisa dulu dari kebijakannya seperti apa, manajemen perubahannya bagaimana, kerangka peraturannya bagaimana, kemudian kebutuhan masyarakatnya seperti apa ya. Ya, kemudian Anda analisa juga portal pelayanan publiknya kan berarti perpajakan ya. Organisasinya apa ya? Organisasinya berarti kalau perpajakan kan Kementerian Keuangan ya. Jadi kementerian ya. Kemudian infrastrukturnya tadi ya. Ada ini e-billing. E-billing itu kan untuk yang pajak ya.
contoh-contohnya dan aplikasi datarnya EPROS ini untuk apa namanya pengadaan ya, pengadaan ya dan lain-lain. Ya. Ini contoh-contoh nama yang mungkin ada yang kita toolnya itu ya cukup banyak yang nanti bisa Anda ambil ya. Bisa juga untuk yang tingkat lokal ya atau di lokal kabupaten masing-masing ya. Punya pelayanan online apa ya. Kalau di Jawa Tengah saya kira hampir semua sama punya pelayanan online di bidang kependudukan ya, Anda bisa ambil itu ya. Atau misalnya kalau misalnya mau yang bersifat non formal ya saya kira boleh saja ya dari aplikasi Halodoc atau aplikasi yang lain. Yang penting Anda sudah pernah memanfaatkan aplikasi itu secara pribadi ya. Nanti bisa dibuktikan di dalam screenshot-nya atau akun yang dimilikinya ya, proses SOP-nya seperti apa dari sampai pendaftaran sampai produk itu jadi. Ya. Kemudian standar dan security-nya bagaimana ya. Jadi standar tadi termasuk standar operasionalnya ya, prosedurnya seperti apa. Security dari sisi keamanan termasuk keamanan datanya bagaimana ya. Mungkin ya tidak terlalu, kalau dalam analisa itu mungkin ya kalau sumber data untuk security keamanannya belum ada ya nggak perlu, tidak ada masalah. Kemudian pelayanannya bagaimana ya, autentik atau public key ya. Intranet itu kebalikan dari internet ya, jaringan lokalnya ya. Bagaimana data manajemennya ya, e-doc-nya ya. Ini infrastruktur dan aplikasi dasar yang dimiliki ya. Ini dulu sudah ya. Nah ini ya keuntungan kesuksesan implementasi TIK dalam pemerintahan ya. Jadi apa nanti ya dari sebelum dan sesudahnya itu, before dan after-nya itu seperti apa ya. Ini kesenangan dari Pak Presiden Jokowi sejak jadi wali kota Solo ya. Itu harus diketahui sebelumnya seperti apa, sudahnya seperti apa ya. Sebelumnya proses kerja pemerintah menggunakan kertas ya. Tadi contoh kasus yang sekarang di Dukcapil itu adalah kaitannya dengan approve ya, araf ya. Itu tidak ada kertas lagi yang naik sampai dari Kasih ke Kapit ke kepala dinasnya, aplikasi nanti ngeklik saja. Jadi itu kan mengurangi kertas cukup banyak ya. Kemudian proses dokumennya berbasis elektronik ya. Jadi menjadi elektronik ya, ini pasti ya. Yang kita contohkan tadi. Ya. Bahkan sekarang pun kakak akte kan yang asli itu memang yang QR code ya, QR code-nya di sistemnya itu ya. Sehingga beruntung kalau Anda lahir ya di dulu-dulu akte lahirnya agak bagus ya. Sekarang nanti kalau adik Anda atau siapapun yang melahirkan, akte kelahirannya sekarang yang cari akte kelahirannya dapat kertas putih gitu ya. Dan soft copy ya, PDF ya. Kemudian prosedur berorientasi departemen ya. Kalau dulu ya. Artinya parsial ya, hanya sebagian saja. Sebagian tidak komprehensif. Ini sekarang harus berorientasi pada pelayanan publik ya. Jadi semuanya seperti tadi disampaikan Pak Rudi Wali Kota Solo, lurik ya. Artinya lurus dan ikhlas dalam pelayanan ya. Jadi semuanya itu untuk pelayanan publik ya, dengan sebaik-baiknya. Kemudian banyak jalur kontak ke pemerintah dan kunjungan personal tatap muka ke kantor-kantor pemerintah. Ya.
Anda bisa lihat di Dukcapil Surakarta itu dulu antrian di bawah itu bisa ratusan orang ya, sampai berbondong-bondong ya. Sekarang hanya puluhan orang yang mereka memang betul-betul ada kasus-kasus besar ya, dan memang yang belum dilayani secara online. Sehingga mengurangi tatap muka, apalagi dikira COVID-19 ini, itu juga mendukung dari program pemerintah untuk jaga jarak ya, menghindari kerumunan dan sebagainya ya. Sekarang kemudian menjadi akses online sehingga kunjungan personal tidak begitu diperlukan ya. Tadi idealnya tadi satu contoh, memang kalau KTP elektronik dari A tidak bisa ya di email ya, karena bentuk bentuk kertasnya berbeda ya, bentuk belangkonya ya, khusus ya. Tetap online tetap bisa, cuma nanti KTPL-nya kalau di Solo ngambilnya di kecamatan ya. Ya, untuk itu, untuk sebenarnya ke depan mungkin juga bisa dikembangkan ya. Ada kartu yang elektronik ya, seperti mungkin yang banyak dilakukan, ada 2 kartu fisik dan juga bisa elektronik. Di Surakarta sebenarnya sudah ada ya. Nanti kalau yang punya nik Kakak Surakarta, kalau misalnya ngambil studi kasus tentang pelayanan online atau Dukcapil dalam genggaman ya, di kota Surakarta ya, nanti silakan masuk di situ, cek kartu, di situ muncul kartu KTPL elektronik Anda secara soft copy ya, akan muncul ya. Memang kalau itu yang hanya Surakarta ya, kalau nanti di Jawa Tengah sama-sama pelayanan online belum ada ya untuk yang bentuk KTPL soft copy-nya ya. Kalau yang Surakarta ya ada ya. Kemudian manajemen sumber daya informasi tingkat departemen dengan banyaknya duplikasi dan pemborosan antar departemen yang berbeda. Ya, artinya terjadi tumpang tindih ya. Tumpang tindih, overlapping ya, di antara pekerjaan satu dengan yang lain. Tapi dengan sistem yang baru ini dengan e-government, itu manajemen sumber daya informasi terintegrasi menggunakan standar umum dan ditandai dengan adanya konvergensi, ada saling ketergantungan ya, saling integrasi ya, antara satu dengan yang lain. Jadi nanti akan kita beri contoh-contoh yang konkret ya, seperti apa nanti penerapannya ini secara teori terlebih dahulu, misalnya sebagian juga sudah saya tampilkan secara konkretnya. Oke, kita refresh sebentar ya, untuk kita merenung sebentar, kita akan saksikan tampilan ini dulu. Bentar, saya coba cari file. Ini hanya untuk kita evaluasi sejenak ya. Tapi komputer saya ya, kita saja video ini sebentar.
Auhen tak, GoFood. Oke, ini hanya untuk evaluasi kita, untuk refleksi kita. Siang ini kita akan lanjutkan lagi. Jadi untuk keberhasilan e-government itu membutuhkan visi yang jelas dari pemimpin. Jadi memang ini di dalam berbagai manajemen ya, pemimpin ini karena sebagai fungsinya itu dia akan berpengaruh ya terhadap keberhasilan dari e-government itu. Ada beberapa kasus ya dulu bupatinya sangat konsen dan perhatian terhadap salah satu pemanfaatan teknologi informasi. Begitu beliau tidak jadi bupati, kemudian tidak menjadi prioritas lagi. Jadi ini memang karena memang ada beberapa yang masih ya menganggap berbeda terhadap penerapan e-government ini ya. Jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden sampai kepala dinas ya, sampai pemimpin yang terbawah ya itu visi yang jelas dari pemimpin itulah nanti akan salah satu faktor untuk keberhasilan dari e-government. Nah kita kalau kita menjadi orang yang di luar ya hanya memberi motivasi, memberi dorongan ya, masukan tapi secara baik-baik atau dengan proses yang ada. Ada visi tapi tidak ada dukungan yang kuat dari masyarakat itu juga akan lemah ya. Sebelum di Kota Surakarta itu menerapkan total pelayanan online di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, ya, kami menghadap ke Bapak Wali Kota untuk meminta dukungan terlebih dulu ya, karena memang nanti pasti akan ada resistensi ya dari masyarakat kesulit melakukan pelayanan publik dengan berbagai alasan. Yang saya beberapa kali menemui orang muda datang ke Dispenduk Capil mau daftar KK diminta online, saya nggak bisa online ya kan nggak masuk akal pada seusia mahasiswa ya. Ada juga saya nggak punya handphone ya, jadi saya nggak punya sinyal lah. Kalau nggak punya sinyal, kalau dia bilang nggak punya sinyal, saya hanya bilang ke free wifi kan banyak di kelurahan-kelurahan hampir semua ada free wifi, bahkan di Capil juga ada, di balai kota juga ada. Ya. Tapi sebenarnya kan hanya kemauan ya dari masyarakat. Memang kemudian ini harus kita paksakan ya, sehingga nanti tentu ini agar nanti akhirnya juga mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat itu juga memang sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah penetapan agenda. Bagaimana kita bisa memiliki agenda yang jelas ya, tahap-tahapan ya, proses dari nol sampai nanti pada akhirnya ya. Jadi harus memiliki agenda yang jelas.
Kita akan jelaskan satu-satu secara singkat ya. Apa yang dimaksud dengan hukum dan peraturan dalam IGAF ini ya? Adalah penting untuk merencanakan waktu dan usaha yang cukup untuk perubahan legislatif yang mungkin diperlukan untuk mendukung implementasi proses yang baru. Aturan hukum berikut perlu dicanangkan demi keberhasilan e-government. Ya, hukum privasi dan isu terkait, ya, hukum terkait perubahan proses bisnis, dan sistem informasi. Kemudian juga hukum terkait arsitektur teknologi informasi, pemerintahan dan pendirian sebuah pusat komputer terintegrasi. Ini memang itu yang penting ya, harus disiapkan ketika kita ingin berhasil ya di dalam penerapan itu ya. Jadi agar apa? Agar pelaksanaannya bisa terkontrol dengan baik ya dengan aturan-aturan itu. Salah satu fungsinya juga adalah agar nanti ada kesinambungan, keberlangsungan ya antara pemerintahan atau rezim yang satu ke rezim yang lain ya. Kalau hanya sekedar kebijakan saja ya nanti tanpa ada payung hukumnya ya nanti kemudian bisa terhenti gitu ya. Kalau payung hukum kan minimal mengikat dulu ya aturan-aturan itu sehingga meskipun wali kotanya ganti, bupati ganti, kepala dinasnya ganti ya tetap nanti akan bisa berjalan dengan baik. Ya. Kemudian struktur organisasi ya. Jadi usaha yang dibutuhkan dalam bidang ini tidak boleh dianggap enteng ya. Karena dalam restruktur organisasi mempengaruhi sekitar 30-50% dari keseluruhan usaha. Perubahan dari struktur organisasi harus direncanakan dengan matang dan diimplementasikan dengan sistematis ya. Hal-hal penting yang mempengaruhi perubahan organisasi adalah sebagai berikut ya. Jadi ini termasuk budaya organisasi ya. Dari pengalaman saya sendiri ini juga memang cukup berat, maka ini menjadi tantangan maksud saya ya untuk menerapkan ini. Ada beberapa yang memang harus gagal ya, atau berkali-kali harus, misalnya hanya untuk menerapkan misalnya surat dengan aplikasi e-surat ya, di surat menyurat secara elektronik itu di Surakarta itu sampai 3 dekade, 3 kali itu baru ini mau berjalan lagi ya. Karena kalau semua masih ingin manual ya itu akan sulit untuk berjalan ya. Jadi untuk merubah budaya organisasi itu memang tidak mudah. Tentu harus yang pertama dengan kepemimpinan yang kuat, dengan komitmen ya, dengan contoh-contoh yang dilakukan oleh pemimpin itu ya. Kemudian perencanaan manajemen TI dan manajemen perubahan ya. Persiapan anggaran dan pelaksanaan anggaran ini jelas suatu keniscayaan ya, karena nggak mungkin sebuah program tanpa anggaran dan pelaksanaan anggaran. Harus ada koordinasi dan kolaborasi kerjasama ya antar berbagai pihak. Pemantauan dan pengukuran kinerja, kemitraan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Ini juga harus kita kedepankan ya. Kemudian proses bisnisnya ya. Jadi cara kebijakan bisnis yang sedang berlangsung saat ini bisa jadi bukanlah langkah yang paling tepat atau efektif. Salah satu alat untuk melakukan inovasi proses bisnis adalah bisnis proses reengineering ya, BPR. BPR meliputi perancangan alat ukur kerja dalam antar level departemen untuk meningkatkan efisiensi proses ya. Misalnya untuk menghapus inefisiensi dalam proses kerja. Jadi ini memang dalam rangka kita mengevaluasi apakah proses yang kita jalani sekarang ini sudah tepat ya, sudah efisien, sudah efektif ya. Nah ini harus juga kita evaluasi terus ya. Karena bisa jadi apa yang kita lakukan ini ternyata justru tidak semakin baik, tapi bisa jadi justru semakin menurun. Tapi itu harus kita evaluasi ya. Kalaupun menurun harus diperbaiki ya, mana yang harus kita perbaiki. Kemudian teknologi informasi ya.
teknologi informasi berubah dengan cepat. Saya kira ini sudah kita pelajari cukup panjang lebar ya. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih teknologi dan vendor ya, ini rekanan atau pihak ketiga yang akan nanti melaksanakan kegiatan ini, karena tentu kalau dari sisi pemerintah tidak bisa nanti hanya mandiri kita pemerintah saja. Yang pertama ada tingkat dari teknologi aplikasi yang dibutuhkan, yaitu levelnya seperti apa ya. Apakah sudah berbasis teknologi yang tinggi ya, atau masih sederhana ya. Jadi kalau yang pelayanan online nanti kalau Anda mengambil kasus, kita sudah menggabungkan ya di sistem Android ya, kemudian juga dengan jawaban otomatis lewat WhatsApp dan juga lewat email ya. Jadi sudah kalau nanti jawaban notifikasi ya nanti bisa dijawab lewat email dan juga lewat WhatsApp. Kemudian bagaimana infrastruktur jaringannya ya, yang tadi ini menjadi faktor yang sangat dominan ya, tentang infrastruktur jaringan. Jaringan tadi bisa bersifat internetnya, juga bagaimana intranetnya. Karena sudah saling terhubung ya. Apalagi kalau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini kan sistemnya kan memang terintegrasi dengan pusat, dengan Kemendagri ya. Anda sudah banyak memahami itu, bagaimana meskipun itu cetak KTP elektronik di Kota Surakarta, tapi sistemnya itu menarik data dari Kemendagri, sehingga kan tentu jaringan intranetnya juga harus kuat antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai Kemendagri ya. Kalau saya sering menjelaskan kepada masyarakat yang awam itu, kalau pas jaringan lemot ya, bayangkan Bapak Ibu kalau kita narik kabel dari Capil ke Jakarta, kalau ada gangguan kan wajar kan gitu ya. Ini hanya untuk apologis istilahnya, tapi nggak apa-apa untuk menghibur gitu ya. Kita kabel 1 meter saja kalau Anda punya printer itu kadang putus kan gitu ya. Apalagi kita menarik jaringan ya, termasuk Zoom ini kan. Saya maklum ketika ada jaringan yang terputus ya, video mungkin yang tidak bisa tampil ya, karena kan bisa dibayangkan kan, ini kan jaringan itu kan sebenarnya pengganti dari kabel ya, menjadi dari kabel menjadi nirkabel ya. Kalau manualnya pakai kabel, harusnya kan kabel dari saya itu narik ke servernya Zoom kemudian narik ke kabel seluruh laptop atau handphone yang dipakai oleh seluruh mahasiswa kan. Tapi kan ini kita menggunakan sebagiannya kan nirkabel kan ya. Kalau pakai Telkom sebagian menggunakan kabel juga kan ya. Ya khususnya Telkom yang speedy ya, pakai kabel. Ya, tapi kan hanya sebagian. Kalau nanti kan dia harus terkait dengan sistem yang lain. Ini kan menjadi faktor dominan ya. Faktor yang sangat penting ya. Sehari-hari kami di Capil pun persoalannya di jaringan. Ya. Dan jaringan memang kendalanya relatif ada ya. Ya karena tadi ibaratnya narik kabel dari titik satu ke titik yang lain kan tentu ini harus kita perkuat ya. Bagaimana kemudian tingkat dari interoperabilitasnya ya. Jadi ini yang juga harus dikembangkan ya. Kemudian standarisasinya ya. Memang kalau di teknologi informasi ada yang sampai mungkin dengan ISO ya, mungkin ISO khusus TI ya. Tapi kalau di Disduk Capil ini belum ISO khusus ya tentang TI, tapi sudah ISO sih ya, cuma ISO untuk pelayanan secara umum. Kemudian kemampuan teknis dan SDM-nya, itu harus kita lihat ya, apakah SDM-nya sudah siap atau belum ya. Pada saat kami menggunakan aplikasi saya masuk di Disduk Capil itu, pemohon itu kalau datang hanya dikasih kertas ditulis tangan ya. Jadi kan, tapi masih tahun 2011 ya, tanda terimanya hanya kertas difotokopi ditulis tangan ya. Kasih nota gitu. Wah, kemudian saya bangun sistem
agar tanda terimanya itu juga sistem nanti kan juga tersimpan dengan baik. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata hampir waktu itu pegawainya banyak yang sudah sepuh-sepuh yang sulit untuk mengikuti kecanggihan dari teknologi yang sekarang ini. Akhirnya apa ya? Ya sebagian mereka kita tarik ke belakang, kita coba didik yang kalau dia bisa kita bina, kita didik, kita bintek ya kita bintek. Tapi kalau sudah nggak bisa ya mau apa lagi dia kita tarik ke bagian belakang, ke back office ya untuk front office-nya ya kita cari yang bisa atau yang tidak bisa tapi kita didik ya. Bagaimana kemampuan teknis SDM-nya. Makanya kalau nanti SDM-nya sudah ada dari D4 sudah dibina dan sebagainya, tentu ini nanti kan kita juga lebih mudah kan untuk menerapkannya ya. Ini peran TIK ya, jadi kemarin sudah sempat kita singgung untuk automasi ya, pemakaian melaksanakan tugas-tugas secara manual, kemudian komputer membantu pemakaian melakukan tugas-tugasnya, jadi sudah kita singgung. Ya ini juga sudah kita terapkan ya bagaimana pembuatan dokumen kerja, kalkulasi data numeris ya, pemrosesan informasi, pemasukan, penyimpanan, organisasi, pencarian data dalam jumlah besar ya, desain grafis dan visual, transfer dan pengiriman data secara elektronis ya. Saya kira kan kita sudah memanfaatkan semua ini ya. Pemantauan dan informasi secara real time ya, gunung api, longsor dan sebagainya. Oke, ini nanti bisa kita lanjut ke depan. Cuma ini saya sampaikan untuk tugasnya terlebih dulu. Oke, jadi untuk tugas mahasiswa ya nanti setelah ini live-nya setelah saya jelaskan ini live-nya kita akhiri terlebih dulu, nanti lanjut ke Google Class. Anda bisa menyiapkan materi-materi ini ya. Tapi untuk yang kelas C belum saya buat Google Class saya, mungkin nanti yang saya buatkan dulu biar kami saya juga mudah untuk mengontrol ini ya. Kemarin masih pakai Google Form ya. Untuk yang kelas coba saya buatkan sebentar. Nanti linknya saya buatkan sebentar. Untuk yang kelas A mungkin yang belum masuk ke Google Class. Untuk yang ini yang kelas A. Yang kelas A yang saya tulis di chat ya, untuk yang kelas B saya buatkan kelas C maksud saya.
Oke, ini belum, saya ke tugas tadi dulu aja. Oke, ini masih lambat sekali. Ya, oke, nanti saya yang kelas B nanti saya kirim di setelah ini saya buat buluman. Jadi intinya untuk tugasnya Anda membuat makalah ya, ini studi kasus ya, saya. Tentang penerapan TI di Indonesia ya. Kemudian ambil satu penerapan TI di pelayanan publik ya. Kemudian jelaskan prosesnya sesuai tadi ya, arsitektur e-government tadi ya. Kemudian prakteknya seperti apa ya. Kemudian juga jelaskan bahwa Anda sudah menggunakan pelayanan publik tersebut sampai selesai dengan akun pribadi ya. Kalau Anda mengambil halodoc berarti Anda juga sudah pernahnya dan sudah prosesnya sampai mungkin dapat Jadi misalnya ini pelayanan pajak tadi sudah ya, sampai Anda bisa membayar pajak. Pelayanan kependudukan ya. Anda misalnya permohonan cetak KTPL sampai KTPL-nya jadi ya. Atau yang lain ya, Anda nanti bisa. Online seperti tiket, toko, cek online dan sebagainya. Silahkan Anda ambil ya, tapi Anda harus bisa menjelaskan analisa dari teknologi itu bagaimana diterapkan. Sebentar. Iya. Wes. Waktunya 1 menit dua kelas. Ini saya ulangi lagi yang kelas C tadi kok saya buat belum berhasil. Oke, sementara ini saya coba buatkan yang kelas C untuk Google Class. Nanti untuk penjelasan teknisnya nanti sebagian ini juga saya cantumkan di Google Class. Namun demikian kalau ada pertanyaan ya tentang materi pada hari ini nanti juga saya upload di Google Class.
saya persilahkan ya. Untuk linknya kelas C nanti saya kirim setelah saya bisa membuat ini Zoom-nya main dan saya coba membuat bersamaan, masih proses, ini sudah bisa. Ya mungkin silakan kalau yang mau ada pertanyaan langsung aja buka suaranya, langsung sampaikan nama, pertanyaannya apa, silakan. Ini sudah berhasil saya buat yang untuk kelas C ya. Yang kelas C saya tulis di chat-nya. Silakan bergabung. Biar nanti ngeceknya kami lebih mudah filenya. Ya, Google Class yang kelas C saya tulis di chat ya. Termasuk nanti rincian dari tugas ini saya sampaikan di sini. Nanti akan saya untuk paparan minggu ya. Dari Anda nanti menyiapkan ya, disampaikan gagasan atau hasil dari makalah yang Anda buat ya. Jadi secara khusus makalah ini lebih nanti bersifat sangat teknis ya, sehingga kalau nanti ditanya bagaimana mahasiswa memanfaatkan aplikasi itu sudah bisa, karena sudah pernah masuk akun ya. Kalau mau memanfaatkan di bidang kependudukan di Surakarta memang sementara ini harus menggunakan NIK dan KK Surakarta ya. Tapi kan Anda bisa ya, kalau yang kota Surakarta daftar aja KK, nanti update KK. Misalnya kan biasanya di KK, meskipun Anda mahasiswa itu biasanya pendidikannya kan masih SD atau SMP ya. Dan nanti diganti SMA misalnya kan bisa. Atau kalau di situ golongan darahnya masih 0 atau masih kosong maksud saya, kan Anda bisa nanti daftar online, Anda perubahan KK untuk penambahan golongan darah. Tapi kan persyaratannya di situ kan ada di pelayanan online itu ya. Tentu harus ada surat dari dokter atau tenaga medis yang setingkat atau yang sama ya, misalnya Puskesmas atau PMI ya tentang golongan darah. Ya, kalau update yang lain yang di KK yang paling sederhana kan itu ya. Kalau pekerjaan kan tetap sama karena pelajar dan mahasiswa itu di sistem ya itu masih satu kategori ya, bisa pelajar dan mahasiswa ya. Kalau status kawin kan saya kira juga belum kan ya. Jadi mungkin yang paling ideal Anda mendaftar KK. Kalaupun Anda bukan kota Surakarta, di hampir semua kota kabupaten di Jawa Tengah ada. Saya kira di luar pun Anda bisa cek. Kalau Anda misalnya mau pelayanan kependudukan ya, sampai praktek mendaftar ya. Ini nanti Anda buktikan bisa mendaftar ke situ ya. Permisi Pak. Ya, ada pertanyaan silakan Pak. Itu waktu gini Pak, saya pernah ngalamin yang tentang pelayanan kependudukan di Capil Surakarta. Ya, benar, gimana? Itu ayah saya sendiri yang mengalami. Ya. Nah, itu tuh mau ada perubahan untuk status pekerjaan dan perubahan di kartu keluarga. Waktu itu disarankannya lewat daftar lewat WA, cuman kok nggak bisa-bisa. Tulisannya kayak apa namanya?
pokoknya belum diterima gitu loh, layanannya tidak diterima kalau daftar lewat WA. Lah setelah itu beberapa hari kemudian saya akhirnya mending mutusin untuk ke Dukcapilnya langsung untuk betulin itu. Itu apa ada aplikasinya apa tidak ya Pak? Mohon ininya, sama gimana sih pelayanannya, caranya tuh kayak gimana gitu loh. Soalnya saya dulu ke waktu itu sampai beberapa hari akhirnya harus ke sana dulu baru bisa. Ya, oke. Ya, ini salah satu apa namanya fenomena yang terjadi di masyarakat ya. Apalagi ini biasanya memang kalau ada orang sepuh itu kalau manual masih kita terima ya, tapi kalau tidak sepuh ya tetap harus pelayanan online. Biasanya memang saya minta untuk anaknya atau ponakannya untuk mendaftarkan ya, atau mungkin relawan yang lain. Jadi sekarang untuk WhatsApp ini sudah kita tutup ya, jadi tidak ada pelayanan lewat WhatsApp, semua lewat. Nanti silakan download di Google, di aplikasi Android itu ya, Play Store itu Dukcapil dalam genggaman, kalau itu pakai Android. Kalau enggak, Anda langsung ke linknya kan ya, ke pelayanan.dispendukcapil.surakarta.go.id. Anda browsing aja di Google, itu pelayanan online Surakarta, saya kira ada di situ. Linknya di situ. Memang itu harus butuh kesabaran ya, tidak bisa serta-merta langsung daftar, kan harus buat akun dulu kan, seperti Anda kalau Gojek memang sangat sederhana ya, karena hanya mungkin nomor HP ya. Tapi karena ini kependudukan dan harus narik database, harus nik kakak nama ya. Nanti ada notifikasi lewat WhatsApp atau email ya. Sebaiknya emailnya tetap diisi aktif ya, WhatsApp. Karena kalau WhatsApp itu terus terang karena kendala sistem ya, dari kita ke WhatsApp-nya itu kadang terjadi pending ya, atau delay ya terhadap pengiriman notifikasi. Tapi kalau email kemungkinan besar tidak terjadi delay. Ya, jadi tidak menggunakan WhatsApp lagi, tapi menggunakan pelayanan online. Di YouTube juga bisa Anda lihat bagaimana caranya, atau ini saya bukakan kalau ini langsung ke link ya. Dan hampir di Jawa Tengah mirip semua ya untuk pelayanan yang langsung ke webnya ya. Kalau ke Android, di HP bisa langsung ngeklik ini ya, pelayanan Dispendukcapil Surakarta.go.id ini, atau download di Play Store terlebih dulu, itu sama saja ya. Ya, kalau Anda yang mau memanfaatkan. Kalau Anda pertama Anda harus pendaftaran baru dulu kan ya. Klik pendaftaran baru dulu, terus Anda ikuti proses ya. Kalau bahasa saya itu memang ini memang jelimet gitu ya. Kalau tidak sabar ya harus sabar dan harus pelan-pelan ya. Anda harus masukkan nik, kemudian ada kodenya ya, mendaftar dulu ya. Ya, karena saya juga bukan nik Surakarta jadi nggak bisa. Kalau ini khusus yang milik nik Kota Surakarta. Anda nanti daftar dulu yang Surakarta ya. Saya sarankan kalau yang Surakarta nyoba ini gitu ya. Nyoba ini yang nik Surakarta ya, nyoba ini nanti Anda testimoni di makalah Anda itu, ya sampai Anda daftar aja. Kalau sudah nanti masuk ke akun ya, kan nanti tinggal milih, kalau persyaratannya apa, tinggal klik persyaratannya kan ada. Ya, ini mau daftar, misalnya tadi update pekerjaan kan nanti juga ada di sini ya, persyaratannya apa ya. Tapi yang sederhana saja dulu di dalam kasus ini, misalnya Anda update pendidikan ya, saya yakin
pendidikan Anda, pendidikan di KK kemungkinan kebanyakan masih SD atau SMP ya, padahal Anda sudah lulus SMA ya. Kalau Anda di kartu keluarga juga ada apa untuk pembaruan ya. Tapi kalau KK Anda hilang, yang KK lama, ya perubahan KK ini kan kalau di sini memang masih ada pengantaran RT RW, KK asli, fotokopi dokumen pendukung ya. Akte kelahiran itu misalnya kalau ada perubahan nama ya, fotokopi ijazah tadi, kalau Anda merubah menjadi SMA dari SMP ya, atau dari SD ya. Kemudian ini untuk surat nikah atau perkawinan itu kalau merubah status perkawinan. Perceraian juga begitu. Kalau Anda misalnya yang daftar merubah KK di pendidikan kan cukup pengantar RT RW, KK asli nanti diupload ya. Ya, misalnya saya akan gunakan akun, kemarin saya sempat punya akun. Jadi setelah Anda mendaftar ya, Anda nanti sudah dapat nick dan login, baru login ini yang kadang tidak sabar ya. Login dengan akun itu. Ya, ini saya menggunakan akun, salah satu akun di Kota Surakarta. Ya, setelah masuk di akun, Anda kan tinggal mau mengajukan apa kan tinggal tambah pengajuan ini kan ya. Tambah pengajuan. Tadi karena merubah data di kartu keluarga. Kita klik di kartu keluarga. Tetap masukkan nomor KK lagi ya. Jadi memang ini kita harapkan agar tidak di-hacker oleh orang lain ya. Memang aplikasi ini kita buat dengan security tertentu ya. Sehingga memang harus kita semacam kita putar-putar sebentar gitu ya. Agar karena ini masuk ke database kami ya. Bisa bayangkan kalau kita kena hacker kan nanti lalu bahaya terus dan nanti tinggal masuk mengupload semua persyaratan. Nanti kalau sampai notifikasi jadi ya, karena mungkin email kadang terjadi pending atau error di tingkat pusat, kalau KK ya nanti ngambilnya di kecamatan, sudah ada nanti notifikasi di WA atau di notifikasi di aplikasi ini. Jadi ini untuk yang mau daftar online dan sekarang tidak ada lagi persyaratan, tidak ada lagi pendaftaran offline di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pengajuan KK, akte lahir, akte kematian, KTPL, KIA itu semua harus online ya. Bisa dibantu di tingkat kelurahan, nanti juga di-online-kan oleh petugas kelurahan ya. Jadi seperti itu ya tadi dari yang bertanya ya. Jadi WhatsApp sudah tidak lagi kita terima, sudah tidak ada lagi pendaftaran lewat WhatsApp, semua lewat online seperti aplikasi tadi. Ya, begitu Mbak. Mungkin satu lagi kalau ada pertanyaan. Oke ya, kalau tidak ada, saya kira sudah cukup ya. Jadi nanti silakan Anda kerjakan tugas itu dan masuk di file Google Class saja biar kami lebih mudah untuk memantaunya ya dari masing-masing mahasiswa, dan di chat ini sudah saya tulis yang belum masuk kelas A maupun kelas C. Nanti beberapa Permisi Pak. Masih ada ya, silakan Pak. Itu tugasnya itu kan kayak misalnya ojek online gitu Pak. Berarti kita itu cuma jelasin kayak gimana sih mekanismenya kita pakai ojek online gitu. Berarti cuma gitu doang Pak. Ya buat makanya tugasnya. Ambillah itu tadi, kalau itu kan hanya contoh yang kecil ya, maka ambil aplikasi yang jadi semakin kompleks aplikasi itu ya, maka itu penilaiannya sangat tinggi ya. Kalau hanya sederhana, contohnya juga seperti itu, Anda membeli di toko online juga boleh sih ya. Anda misalnya beli handphone atau beli yang murah-murah ya, beli baju di Bukalapak ya, atau di Shopee ya, Anda itu juga boleh. Tapi kan tingkat kualitas dari aplikasi itu yang nanti kita nilai.
Ya, makanya kalau itu hanya kemungkinan kalau ada kesulitan ya, tidak ada opsi-opsi lain ya. Tapi kalau masih punya opsi lain ya, Anda misalnya mendaftar BPJS, Anda belum masuk di BPJS Kesehatan, ya, Anda coba gunakan aplikasinya secara online sampai Anda terdaftar di BPJS misalnya. Anda mengupdate KK di pelayanan online, kalau itu NIK Surakarta bisa dengan tadi, tapi di Jawa Tengah atau di kabupaten kota yang lain saya kira juga ada. Coba gunakan itu, Anda mengupdate pendidikan di KK Anda sampai selesai ya. Seperti itu. Tapi kan itu makalah, itu kan hanya kasusnya ya. Nah itu kasusnya itu kan dianalisa dengan teori yang tadi kita pelajari ya. Jadi teorinya tadi kan khususnya pada arsitektur dari e-government itu seperti apa ya. Ya, ini kerangka ini yang minimal Anda harus gunakan salah satu kerangka 3D ini ya. Dijelaskan seperti apa aplikasi yang Anda studi kasuskan itu. Ya, kalau Anda mengambil aplikasi BPJS Kesehatan misalnya, Anda mendaftar mandiri ya, itu bagaimana aplikasi itu dari sisi kebijakannya, aturannya seperti apa? Kebijakannya bukan aturan ya. Kerangka peraturannya apa saja kan harus dicari kan ya. Kalaupun terpaksanya Anda harus membuat tentang ojek online ya, Anda cari kerangka peraturan tentang ojek online ya. Kebijakan tentang ojek online. Bagaimana manajemen perubahan Anda harus jelaskan dari offline ya dengan online seperti itu ya. Kebutuhan masyarakat bagaimana Anda analisa ya. Termasuk aksesnya bagaimana, portal pelayanan itu di bidang apa dan seterusnya ya. Minimal Anda harus jelaskan dari sisi teori ya, dari aplikasi yang Anda ambil kasusnya itu ya. Jadi kedalaman Anda menganalisa ini yang nanti menjadi salah satu bagian penilaian juga ya, termasuk juga kompleksitas dari aplikasi itu ya. Aplikasi itu ya. Tadi memang saya sederhanakan ya kalau mahasiswa memang, karena ini kan harus Anda menjadi akun ya. Kalau BPJS Kesehatan ya mungkin Anda sudah masuk kan, mungkin dulu daftarnya tidak online ya. Mungkin ada yang lain aplikasi tadi kependudukan ya, aplikasi kesehatan ya. Boleh juga, Halodoc juga boleh lah gitu ya. Misalnya Anda kebetulan sekarang sakit flu ya. Sampai Anda dapat obatnya dikirim ya, Anda dikirim ke meja Anda gitu. Ya, saya kira Halodoc tingkatannya lebih tinggi daripada pembelian online ya, atau ojek online. Nanti kan itu ada tingkatan-tingkatan dari kompleksitas aplikasi itu. Semakin aplikasi itu lebih menantang ya, berarti memang itu lebih kepedulian dari kita untuk mengambil kasusnya itu ya. Semakin menantang ya semakin bagus ya dari sisi nanti dianalisanya dan dari sisi penerapannya. Jadi harapan saya mahasiswa meskipun sudah menerapkan ya, kalau hanya ojol saya kira terlalu sederhana, menurut saya itu hanya contoh saja ya, atau pembelian online itu terlalu sederhana ya. Saya kira Anda bisa cari di bidang kesehatan, bidang pendidikan, kependudukan, pajak tadi ya, atau pendaftaran online yang lain. Mungkin Anda mencoba kartu prakerja misalnya, kalau misalnya sampai sukses ya, kalau misalnya memenuhi syarat ya, saya kira juga bisa dicoba di aplikasi online itu ya. Jadi saya kira itu ya. Jadi intinya ini Anda menerapkan antara teori yang kita pelajari itu dari kerangka arsitektur e-gov ini dengan contoh konkret aplikasi Anda analisa, kemudian hanya nanti dengan testimoni dari pengalaman Anda mendaftar. Nanti kan juga Anda bisa jelaskan ya, apa kelemahan, apa kelebihannya kan merasakan sendiri. Contoh nanti kalau Anda daftar di pelayanan online Surakarta, justru saya menjadi bagian evaluasi dari saya.
Pak itu lemot ya, nanti saya coba analisa ya. Saya masuk seperti ini kok nggak bisa dan sebagainya. Sampai produknya jadi ya kalau Anda daftar KK ya. Oke, ini kalau misalnya waktunya terlalu pendek nanti yang penting nanti pada kuliah 2 minggu yang datang sudah selesai. Jadi saya perpanjang saja waktunya sampai 2 minggu ya. 2 minggu nanti 1 jam sebelum kuliah sudah, nanti batas limitnya saya tulis di situ saja ya. Jadi pada 2 minggu ke depan jam 9 nanti sudah di-upload di Google Class. Tapi semakin cepat juga Anda saya kira juga semakin bebas dari tugas dan bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu ya. Sudah jam 12 kuliah kita hari ini. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa di Google Class itu ada forumnya juga ya. Anda bisa tanyakan di situ, juga bisa nanti materi dan spesifikasi tugas yang ini nanti juga saya masukkan di situ. Saya kira itu mahasiswa semuanya, terima kasih atas perhatiannya, atas keikutsertaan dalam kuliah kita pada kuliah ketiga ini. Atas kekurangannya mohon maaf. Kita akhiri dengan berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan, dan yang beragama Islam mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Mario. Ya, silakan.